pertama kemarin kita itu model penilaiannya itu adalah menggunakan CBT, menggunakan computer based test. Untuk SSB kita yang kedua ini kita menggunakan model penilaiannya adalah MSAT, yaitu Multi-Stage Adaptive Testing. Di sini juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu menemani kita, selalu bersama dengan kita gitu ya. Karena terus terang kalau bicara infrastruktur, yang mendukung infrastruktur termasuk juga di dalamnya ada jaringan, bandwidth dan lain sebagainya, pusat itu didukung penuh oleh teman-teman dari Pusdatin, sehingga mereka akan selalu terlibat oleh kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengalami kendala dan punya masalah di sekolah ataupun di daerah masing-masing itu tentang jaringan, itu bisa sharing ke kami tentang jaringan yang ada di lapangan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, bahwa kita untuk moda pelaksanaan asesmen nasional yang rencananya akan kita laksanakan di bulan Maret, mulai bulan Maret, April, dan nanti bulan Agustus untuk SD, mungkin nanti ada perubahan sedikit ya, karena kelihatannya paket itu agak sedikit mundur waktunya, khusus paket ya, ada paket C, paket A, dan paket B. Tapi khusus untuk SMA, SMK, SMK, SMA, dan SMP, waktunya sementara ini tidak ada perubahan, jadi masih mengikuti waktu yang sudah kita rencanakan, yaitu di bulan Maret dan April sebelum puasa. Jadi kita puasanya di dari kalender yang ada itu di tanggal 14, dari informasi kalender yang ada itu di tanggal 14 April, sehingga pelaksanaan asesmen nasional kemungkinan dilaksanakan di awal Maret dan diakhiri di pertengahan April, karena mengingat puasa. Karena waktunya sudah sangat sempit ya, karena waktunya sudah sangat kita hitung sekitar tinggal paling efektif itu sekitar 3 bulan ya, paling efektif 2-3 bulan, sehingga kita langkah kita ini langkah penentuan gitu ya, langkah penentuan. Artinya penentuan di sini karena ini penentuan, maka kami butuh dengan sangat bantuan dari teman-teman tim teknis untuk sama-sama kita semakin fokus, semakin bekerja sama. Kita saling bekerja sama untuk membantu khususnya mensukseskan asesmen nasional nanti di tahun 2021. Kaitannya dengan SSB kita besok ya pelaksanaannya, insya Allah hari ini kita lebih ke rapat koordinasi ya, karena kalau rapat koordinasinya itu dan sekaligus simulasinya itu dijadikan satu, ini khawatir seperti yang pernah kita alami SSK maupun SSB sebelumnya, karena biasanya rapat koordinasi itu bisa selesainya itu sebelum jam 12, artinya sebelum break siang, nanti baru tesnya sore. Nah kalau siang gitu ya, nah biasanya di daerah timur, Indonesia Timur itu kalau di sini masih siang tapi di sana sudah menjelang sore. Kalau di sininya udah jam 2, di sana udah jam 4 gitu. Artinya makanya kita mengatur 2 hari untuk supaya hari pertama itu adalah koordinasi dan hari keduanya itu adalah tesnya. Jadi mudah-mudahan besok kita jam 9 kita ada sedikit briefing, paling sekitar setengah jam paling lama, baru kita setengah 10 waktu Indonesia Barat kita bisa mulai bersama-sama. Lalu Bapak Ibu ketahui bahwa kita berharap sih kalau semua peserta ikut semua, artinya semua peserta bisa bergabung gitu ya. Kalau dari tim 11 gitu ya, tim 11
tim teknis dari tim 11-nya itu kali 514 dikali 20 peserta, kalau semuanya bisa mengikutkan 20 peserta, itu kurang lebih jumlah pesertanya hampir sekitar 100-an ribu. Nah, sengaja memang kita harapkan sebagai pengukuran di sisi kami ya, terutama di sisi infrastruktur, termasuk infrastruktur, termasuk aplikasi, termasuk juga bandwidth atau jaringan yang ada di di kita di sisi pusat, gitu ya. Karena kalau bicara tentang tes ya atau simulasi yang skala besar ataupun simulasi skala kecil, ketiga hal tersebut kita butuhkan. Itu tadi kaitannya dengan aplikasi, kedua itu kaitannya dengan infrastruktur, dan yang ketiga tentang jaringan atau bandwidth. Nah, kalau bicara aplikasi, mungkin kita bisa mengukurnya tanpa pakai simulasi seperti ini ya, seperti hari ini dan besok. Kita bisa menggunakan kalau aplikasi itu dengan stress test. Cukup dengan stress test atau load test atau sejenisnya. Kita bisa optimalisasi aplikasi kita dengan cara-cara seperti itu. Namun kalau udah bicara kita infrastruktur, nah itu tidak bisa kita hanya berpikir stress test. Stress test mungkin hanya sebagian kecil dari keberhasilan kita mengukur atau bisa menghitung infrastruktur yang akan kita pakai untuk asesmen nasional yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2021. Stress test bisa kita lakukan, tapi itu sangat tidak hasilnya itu menjadi bias kalau seandainya kita 100% percaya dengan hasil stress test. Jadi makanya dengan kesempatan kita kali ini, harapannya besok bisa ikut semua ya, 100.000 peserta kita bisa bersama-sama untuk mengukur kemampuan infrastruktur kita. Memang awal dulu pertama kali kita SSB yang sekitar di bulan Juli atau Agustus, saya lupa, bulan Agustus kalau tidak salah, itu aplikasi infrastruktur kita teruji di situ. Artinya sangat diuji di situ dan memang kewalahan. Jadi ada kenaikan di sisi resource, sehingga di situ kita baru bisa sehatnya itu di sore hari. Itu juga kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita baru pas dimulai sekitar pukul 11 semua down, baru siangnya jam-jam pukul 2 itu baru bisa login. Nah itu makanya mudah-mudahan infrastruktur kita belajar dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan bisa lebih baik ya dari SSB yang sebelumnya. Nah yang ketiga itu kaitannya dengan jaringan ya, kaitannya dengan bandwidth. Ketiga hal ini nih saling terkait ya Bapak Ibu sekalian. Aplikasi bagus, tapi kalau infrastruktur tidak didukung oleh infrastruktur, aplikasinya nggak akan jalan. Sebagus-bagusnya aplikasi, kalau infrastruktur nggak didukung juga nggak jalan. Kalau infrastrukturnya bagus, aplikasinya juga teruji, tapi bandwidth-nya itu juga tidak teruji, itu juga tidak akan menjadi jalan aplikasinya. Nah makanya bandwidth ini juga bagian dari kita mengukur juga kemampuan bandwidth kita. Kalau dari hasil perhitungan kasar kita, apabila concurrent-nya itu sekitar 100.000 peserta, ya, ini hasil hitungan kasar ya, dengan data yang kita gunakan adalah data soal ekstrim ya, data soal ekstrim yang satu pesertanya itu sekitar 1,5 mega gitu ya per user. Itu kita hitung-hitung sekitar bandwidth yang harus dibutuhkan sekitar 40 giga ya, ini hitungan kasar kami 40 giga. Ya, ini baru dikatakan bandwidthnya itu bisa menghandle 100.000 concurrent. Nah, ini baru hitungan kasar kita. Nah, kita sekarang baru mau menguji nih, apakah hitungan kasar kita itu dibandingkan nanti dengan empirik. Empirik itu adalah simulasinya, itu bisa sesuai atau tidak, gitu ya. Ini yang mau kita buktikan, gitu ya. Jadi, ketiga hal ini sangat, kalau kita udah bicara daring, apapun ya, assessment, pokoknya
Tadi Pak Evi nyinggung-nyinggung UBKD gitu ya. Sebenarnya bahasa UBKD ini sangat dikritisi gitu ya oleh teman-teman dari LSM atau apa gitu ya, untuk diganti menjadi tidak ujian. Jadi namanya, tadinya kita juga sebenarnya maunya assessment ABKD, tapi kok kayaknya ABK itu kayak anak buah kapal atau anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kayaknya kurang pas gitu ya. Kita juga belum tahu apakah mau berubah menjadi ABKD atau tidak. Jadi maunya tidak ujian Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ujian itu pasti ada lulus atau tidak lulus gitu. Sementara kalau assessment kan hasil akhirnya atau outputnya itu adalah berupa tidak harus lulus atau tidak lulus gitu ya. Jadi bagaimana harus dirubah cara belajarnya, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi makanya kata-kata UBKD itu menjadi dikritisi oleh teman-teman gitu ya, untuk supaya jangan menggunakan kata-kata ujian. Tapi terlepas dari itu, jadi kalau udah bicara tentang assessment ABKD atau UBKD yang daring, maka ketiga ini sangat dibutuhkan gitu ya, sangat dibutuhkan. Kita selalu concern ketiga hal ini, ketiga hal tadi ya. Yang pertama aplikasi, yang kedua itu adalah infrastruktur. Kita menggunakan teknologinya itu sekarang itu menggunakan teknologi yang mungkin mirip dengan semi online yang kita pakai kemarin, cuman agak sedikit berbeda. Kita bedakan dikit, kita ubah sedikit gitu ya. Juga masalah jaringan, masalah bandwidth. Nah, kalau udah bicara bandwidth ini, ya berarti kita harus berpikirnya itu banyak hal ini. Ketika bandwidthnya itu kita bisa nyewa tinggi, besar, tapi kalau infrastrukturnya juga tidak didukung oleh infrastruktur peripheral yang lainnya itu bisa sesuai. Katakanlah misalnya kita nyewa 40 gig, tapi router dan firewall yang ada yang kita punya itu katakanlah throughputnya paling hanya 10 gig. Nah ini kan juga tetap nggak akan pernah bisa maksimal ya, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang menjadi sesuatu yang sangat harus saling tergantung, terkait. Maka dari itu kesempatan kita SSB ya, yang pelaksanaannya besok ya, insya Allah kita akan salah satunya adalah mengukur kemampuan dari sisi kami juga. Itu yang pertama. Nah sebenarnya tujuan kedua tadinya kalau tidak pandemi, pengennya juga teman-teman guru atau proktor atau calon proktor itu bisa tesnya dari sekolah masing-masing gitu ya. Tadinya kita berpikirnya seperti itu. Namun karena kondisi pandemi, kami tidak mengharuskan teman-teman, termasuk guru, proktor yang akan tes besok atau jadi peserta besok, itu tidak kami haruskan tesnya itu dari sekolah, gitu ya. Jadi bisa dari rumah masing-masing atau dari tempat, mungkin kalau dari rumah tidak ada internet, mungkin dari tempat yang ada jaringan internetnya. Sebenarnya kalau bisa di sekolah masing-masing, kita bisa jadi tahu gitu ya, kita bisa memetakan sekolah mana atau daerah mana yang masih sedikit sedikit jaringannya, bandwidthnya, atau mungkin di sana bagus bandwidthnya tapi akses ke kitanya agak sedikit lambat, seperti itu. Nah ini bisa kita ukur gitu. Namun ini kondisi pandemi ini sangat sulit. Nah, teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekitar tanggal 16 dan seterusnya sampai bulan Desember pekan pertama ya, kita ada SSB untuk siswa. Memang awalnya itu SSB ini seperti kita kalau UNBK ya, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya. Kita ini kan kalau di UNBK itu sekitar di bulan-bulan November atau Desember itu kan kita mulai ada namanya simulasi ya. Simulasi 1. Nanti di bulan Februari ada simulasi 2 gitu ya. Nanti bulan Maret ada gladi bersih. Biasa kalau UNBK seperti itu.
Nah, harapannya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi SSB simulasi skala besar di bulan November tanggal 16 besok itu seperti simulasi 1. Namun sekali lagi, ini karena kondisinya pandemi yang tidak bisa dilaksanakan harus dari sekolah, maka ini ya nanti ketika SSB berlangsung untuk siswa, pelaksanaannya ya kami tidak mengharuskan dari sekolah, ya dari rumah masing-masing. Kalaupun nanti udah PTM, udah tatap muka, itu mungkin bisa dilaksanakan dari sekolah, dan sekolah bisa mengukur kemampuan jaringan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, berbeda dengan ujian nasional ya, antara ujian UN dengan AN, berbedanya kalau ujian nasional kan setiap sekolah harus berhitung satu komputer itu untuk 3 peserta gitu ya, maksimal ada untuk tiga peserta gitu ya. Jadi untuk satu komputer itu untuk 3 peserta, itu kalau ujian nasional. Nah, berbeda dengan ujian nasional, kalau asesmen nasional tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Asesmen nasional itu satu hari itu ada 3 sesi ya. Pesertanya adalah maksimal adalah 45 peserta ya untuk jenjang SD. Ya, tes, sorry ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjut ya. Kalau asesmen nasional untuk jenjang SMP, SMA, SMK, termasuk sederajat ya, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah lain, SLB dan lain sebagainya, itu satu sekolah maksimal adalah sampelnya adalah 45 untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Nah, kalau untuk yang SD sederajat itu adalah 30. Artinya kalau satu hari itu ada 3 sesi, maka 45 dibagi 3 itu adalah 15 peserta. Artinya setiap peserta ya, setiap sekolah itu menyediakannya itu ya maksimal 15 komputer cukup gitu ya. Cukup 15 komputer saja sudah cukup gitu ya. Berbeda kalau ujian nasional. Kalau ujian nasional kita harus menghitung ada 1000 peserta ya, 1000 dibagi 3 karena hanya 3 sesi ya. Berarti harus menyediakan sekitar 340 sampai 350 komputer kalau ada 1000 peserta. Nah, kalau asesmen nasional tidak, mau jumlah pesertanya itu di sekolah itu ada siswanya ada 1000 atau mungkin ada 500 atau ada 700, tetap akan kita samplingnya adalah semua sama 45 peserta. Nah, gimana kalau pesertanya cuma ada 20? Ya sudah, 20-20-nya akan kita pakai sebagai peserta sampel. Seperti itu. Termasuk yang SD. SD sama, tapi kalau SD dia ambilnya hanya 30 peserta. Jadi hanya 30 peserta. Siapa yang mengambil, siapa yang menyampling itu adalah pusat. Kami yang menyampling. Jadi nanti sekolah tinggal menunggu saja siapa peserta yang akan nanti dilibatkan atau diikutkan untuk asesmen nasional di bulan Maret dan April. Tinggal menunggu saja dari kami. Jadi bukan pilihan dari sekolah atau kepala sekolah atau dari dinas, bukan, tapi dari kami. Nanti kami akan menginformasikan bahwa anak-anaknya atau pesertanya adalah 45 orang adalah ini nama-namanya. Seperti itu. Jadi kami yang melakukan sampling untuk sekolah-sekolah. Seluruh satuan pendidikan, iya, seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional, ya. Seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional. Siswanya sampel, sekali lagi siswanya sampel. Nah, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, ini kita lagi coba, kita sekarang ini lagi membuat atau menyusun pos ya, masih kita susun pos dan sekaligus juknisnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja bagaimana secara teknis, nanti di situ akan dituangkan dalam juknis. Bagaimana prosedurnya di situ juga dituangkan dalam pos. Apakah ada proktor? Iya, pasti kalau proktor masih ada. Teknisi? Iya, teknisi masih ada.
Apakah ada pengawas? Iya, pengawas masih ada. Apakah pengawas hilang? Iya, pengawas tetap hilang. Jadi walaupun siswanya adalah sampling atau dikatakan sudah tidak sudah tidak high stake ya, atau katakanlah low stake gitu ya, tetap integritas tes itu menjadi yang utama. Jadi tetap pengawasnya itu kemungkinan pengawas silang, tetap ada pengawas silang. Jadi ada pengawasan dari guru-guru sekolah lain seperti itu. Jadi tidak bisa sekolah menyelenggarakan pelaksanaan sendiri, diawasi sendiri, itu tidak bisa. Tetap ada pengawas silang dari sekolah lain. Itu catatan dari saya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, sekolah-sekolah cukup menyediakan maksimal ya 15 plus cadangan ya. 15 plus cadangan. Paling yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah untuk asesmen nasional adalah bandwidth. Hasil hitungan kami yang moderate ya, moderate itu tadi kalau tadi ekstrim, sekarang kita di bawahnya itu moderate. Soal-soalnya itu ya ada gambar, tetap ada gambar, tapi tidak soal-soal yang cukup berat ya. Itu sekolah untuk 15 peserta itu wajib menyediakan bandwidthnya sekitar 12 Mbps ya. Sekolah harus menyediakan bandwidth 12 Mbps dan dedicated ya, dedicated. Makanya dari sekarang tolong Bapak Ibu sebagai tim teknis tolong dipetakan sekolah-sekolah mana nih yang belum mendapatkan internet yang sesuai bandwidthnya. Dilaporkan ke kami, dilaporkan ke dinas masing-masing. Nanti mungkin dinas masing-masing akan berkoordinasi dengan direktorat terkait. Mungkin nanti direktorat akan menghubungi teman-teman dari Pusdatin. Mungkin nanti Pusdatin akan coba berkolaborasi lagi dengan Kominfo, karena di Kominfo itu ada ada jalur ininya, jalur nyebutnya itu ya, fasilitas ya, ada jalur fasilitas untuk namanya bakti ya, kalau dulu namanya USO ya. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Kominfo untuk pemenuhan kebutuhan internet di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tolong, makanya dari sekarang mulailah Bapak Ibu melakukan pemetaan nih teman-teman tim teknis nih ya. Tadi kan sudah kita informasikan bahwa komputer cukup dibutuhkan minimal 15 ya, minimal 15 untuk SMA SMK SMA. Kalau SD cukup 10. Kenapa? Karena sampelnya adalah 30. Itu. Tapi bandwidthnya ya, karena 15 maka dibutuhkan adalah 12 Mbps. Ya, bandwidthnya 12 Mbps dedicated. Kalau SD berapa butuhnya bandwidth? Ya kurang dari 12 gitu ya. Ya tinggal dihitung aja itu kelipatan kok, itu tinggal dihitung berapa. Jadi itu. Kalau merasa bahwa ada sekolah atau ada di daerah Bapak Ibu, kayaknya sekarang tim teknis kan tugasnya yang kemarin saya sampaikan ya, salah satunya adalah menjembatani sekolah-sekolah sekitar ya, bagi sekolah-sekolah sekitar yang memang kekurangan dari sisi infrastruktur termasuk juga bandwidth atau jaringan. Tolong segera diinformasikan biar nanti ada langkah-langkah baik dari dinas ataupun dari pusat. Yang pertama mungkin langkahnya bisa sharing teknologi, misalnya penumpang dan lain sebagainya. Atau tadi itu ada fasilitas dari Kominfo yang berupa bakti ataupun kalau dulu namanya USO ya. Nah, makanya kami butuh sesegera mungkin Bapak Ibu melaporkan ke dinas terkait ya. Kalau SMP, SMA, SMP, SD-nya itu ke kabupaten kota, dinas kabupaten kota. Kalau yang SMA, SMK-nya itu ke provinsi. Nah, yang madrasah sesegera mungkin bisa ke kantor Kemenak di kabupaten kotanya atau di Kanwil agar supaya sampai ke pusat seperti apa. Nanti mungkin kita di sini bisa petakan sesegera mungkin untuk supaya apakah sekolah itu dari data pasial kita yang ada kita bisa lakukan eksekusinya, mungkin menumpang atau mungkin dipinjamkan atau lain sebagainya.